Hai Sobat Eka Mulia, selamat datang di Eka Mulia Edu TV. Pada tutorial Tools CAD Rich Piece series kali ini, kita akan melanjutkan series yang sudah kita upload sebelumnya. Kali ini kita akan belajar penggunaan grading toolbar. Saksikan terus ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya video ini bisa bermanfaat lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar membuat grading shirt atau menggrading kemeja. Seperti yang kita ketahui, grading adalah mengubah ukuran suatu pola dari ukuran standar menjadi ukuran yang lebih kecil di bawahnya atau lebih besar di atasnya. Nah, untuk menggrading kita harus mempunyai complete size terlebih dahulu yang biasanya ada pada lembar teh pack. Berikut adalah contoh dari lembar teh pack garment yang sudah saya hitung selisih gradingnya. Ya, di sini ada ukuran S, M, L, dan XL yang mana yang kita buat untuk pola ini adalah ukuran basic atau ukuran M. Nah, kita akan menggradingnya menjadi ukuran satu size di bawahnya yaitu S atau dua size di atasnya yaitu L dan XL. Nah, di sini kita harus menghitung selisih ukurannya antar size terlebih dahulu ya, mulai dari chest, bust, circumference dan lain seterusnya. Di sini yang saya blok merah, yang saya kasih huruf merah ini adalah selisih dari gradingnya. Perlu kita ketahui cara membacanya untuk nilai grading ini ya. Contoh untuk chest bust-nya itu selisihnya adalah 4 cm antar size. Nah, pada pola yang kita kerjakan di sini, karena polanya ini masih ukurannya adalah 1/4 badan, maka untuk nilai gradingnya nanti yang di bagian chest bust itu harus dibagi 4. Jadi di sini 1/4-nya dari nilai grading yaitu 1/4 dari 4 yaitu 1 cm. Karena polanya masih 1/4 badan. Namun berbeda halnya apabila polanya sudah berbentuk setengah badan seperti ini. Ya, maka nilai gradingnya itu nanti adalah setengah dari nilai grading yaitu 2 cm, yang mana 1 cm untuk di bagian sisi kiri dan 1 cm untuk bagian sisi kanan, seperti itu. Oke, kita mulai saja. Untuk mengaktifkan tool gradingnya, yang pertama itu kita klik size, lalu edit size and measurement. Pada kotak edit size tabel nanti akan muncul ukuran-ukuran yang akan kita gunakan untuk menggrading ya. Di sini ada titik, maaf, untuk ukuran M ini sudah menjadi ukuran basic ya. Kemudian di bawahnya ada size S. Misalnya kita ingin menambahkan satu ukuran lagi di bawahnya, bisa, yaitu super small ya, atau kita singkat SS. Itu bisa kita klik kotak abu-abu di sini. Nah, nanti bisa kita tambahkan ukurannya di sini, misalnya SS seperti itu. Atau di atasnya mau dibikin ukuran XX, XL seperti itu bisa ya. Tapi kita cukup mencoba untuk menggrading ukuran yang S, M, L, XL dan ya itu saja 4 ukuran ini. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik saja icon pada toolbar yang ini ya, grid table. Nah, nanti akan muncul kotak dialog grid table. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk grid table-nya ketika sudah muncul maka kursor akan berubah menjadi kotak. Ya, di sini
polanya kita zoom dulu. Nah, kita fokus ke pola badan depan. Di sini yang akan mulai kita grading itu adalah bagian chest base-nya. Ya, untuk bagian lingkar badannya. Di sini ada lingkar badan, di sini lingkar pinggang, dan di sini adalah bottom hem, ya. Nah, kita akan belajar dari 3 poin itu dulu, titik badan, titik pinggang, dan titik panggul. Nah, di sini icon untuk DX dan DY-nya kolomnya masih belum aktif ya, masih belum aktif. Tapi untuk mengaktifkannya nanti bisa kita klik ulang di sini. Nah, kemudian kita klik titik yang akan kita grading. Di sini kita akan menggrading lingkar badan terlebih. Nah, maka kotaknya di sini akan aktif. Nah, setelah aktif pada titik DX, pada kolom DX ya, untuk yang size S di sini harus kita isikan nilai gradingnya. Berapakah nilai gradingnya? Nah, kita harus mengingat sumbu ordinat di sini, yang mana sumbu yang mendatar itu adalah sumbu X dan sumbu yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, kalau sumbu X ini dari titik 0 bergerak ke kanan, maka nilainya adalah positif. Kalau dari titik 0 ini bergerak ke kiri, berarti nilainya negatif. Nah, sekarang kita perhatikan untuk lingkar badan atau chest base yang ada di sini, itu untuk titik S itu harus lebih kecil dari ukuran M ini. Berarti titiknya ini harus bergerak lebih kecil, yaitu bergerak ke kiri, sehingga nilainya adalah negatif. Negatif berapa? Kita lihat dari angka gradingnya tadi, selisihnya 4 ya, dibagi menjadi 4 titik ya, untuk depan kanan 1 cm, depan kiri 1 cm, belakang kiri 1 cm, belakang kanan 1 cm, sehingga di sini adalah nilainya min 1. Kemudian kita tekan enter saja, maka untuk nilai gradingnya akan otomatis mengikuti dari selisih yang kita inginkan. Nah, hasilnya bisa kita lihat pada pola, yang mana untuk titik S atau garis pola ukuran S adalah garis pola yang berwarna ungu. Ini adalah untuk pola ukuran S. Untuk yang M adalah garis warna hitam, untuk yang hijau adalah ukuran L, dan untuk yang oranye ini adalah ukuran XL, seperti itu. Oke, lanjut untuk kita mulai mencoba menggrading di bagian panggul atau di sini untuk di bottom hemnya. Nah, nilainya sama halnya ya, selisihnya bisa kita lihat di bagian bawah ini ya, bottom. Nah, di sini. Nah, untuk pinggang pun juga sama. Jadi untuk titik pinggang, panggul dan titik pinggang, panggul dan badan itu nilai gradingnya sama, yaitu selisihnya 1 cm, sehingga ini cukup kita klik, kemudian kita copy saja, copy grading ya, kemudian kita klik titik yang akan kita copy gradingnya di sini ya, kemudian kita klik paste grading. Nah, maka di sini gradingnya akan otomatis sama dari titik bagian badan sampai titik bagian bawah. Itu untuk grading bagian badan. Sekarang kita mencoba untuk menggrading bagian bawah atau kelim bawah dari kemeja tersebut. Berapakah selisihnya antar size? Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini untuk
Nah, ini selisihnya sleeve length. Nah, shirt length from HPS. Di sini adalah selisihnya antar size 30 cm. Kalau yang size S atau small itu panjang kemejanya 67, kemudian yang M adalah 70, yang L adalah 73, yang XL adalah 76, sehingga selisihnya antar size adalah 3 cm. Nah, di sini tidak perlu kita bagi lagi karena memang titik yang untuk pola S ini memang harus naik ke atas sebanyak 3 cm, lebih kecil 3 cm dari ukuran M. Kemudian yang L lebih panjang 3 cm, berarti ini nanti bergeraknya ke bawah, kemudian titik ini bergeraknya ke atas, dan yang titik XL ini juga ke bawah. Kemudian kita klik saja di sini. Nah, berarti ketika titik yang kita inginkan ini bergeraknya ke atas ya, untuk yang size S, berarti yang kita ubah adalah titik dari DY-nya, atau yang kita ubah adalah dari nilai DY. Berapakah nilainya? Berarti karena titiknya bergerak ke atas, maka untuk nilai Y adalah positif 3 cm. Ya, di sini kita kita ketikkan 3 cm, kemudian langsung kita enter saja. Nah, maka di sini nanti polanya dia akan sudah berubah panjangnya. Ya, di sini adalah S, ini M, ini L, dan ini XL. Nah, yang sini kenapa belum berubah? Berarti kita perlu mengcopy grading untuk yang nilai X-nya. Maaf, untuk nilai Y-nya. Di sini perlu kita ubah nilai gradingnya. Ya, yang kita ubah adalah titik atau nilai DY-nya yaitu 3 cm. Dan yang ini juga sama. Di sini 3 cm. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka untuk pola shirt bagian badan depan sudah tergrading. Nah, ini adalah contoh kita mengaplikasikan tool grading. Tinggal kita sesuaikan saja mana-mana yang harus kita ubah ukurannya. Apakah bahu perlu kita grading, kemudian apakah kerung leher itu akan kita grading, caranya sama. Nah, untuk bagian pola badan belakang kurang lebih perubahannya kan sama dengan yang badan depan. Kita tidak perlu mengetik ulang karena nilainya sama, kita tinggal mengcopy grading saja. Ya, caranya kita klik grade table, arahkan titik grading yang akan kita copy di sini ya. Nah, setelah aktif kita klik copy grading. Mana titik yang akan kita pastekan gradingannya di sini. Nah, di sini kita klik lalu tinggal kita paste di sini. Nah, maka dia polanya akan berubah sesuai dengan gradingan pola badan depan. Sama ya halnya yang bagian bawah, ini kita klik. Nah, kemudian kita copy. Kemudian kita klik bagian pola bagian belakang, kemudian kita paste grading. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita cek. Nah, karena di bagian tengah belakang ini belum ikut tergrading, maka kita grading secara manual. Kita klik dulu ya bagian bawah. Kita hanya perlu mengubah sumbu Y-nya saja. Di sini nilai DY-nya adalah berapa tadi selisihnya antar size? Panjangnya adalah 3 cm. Klik, kita tekan 3 kemudian enter. Nah, seperti inilah hasil grading dari pola badan. Sama hanya untuk yang lengan, kerah itu juga caranya sama, tinggal kita bisa mengecek kembali dari spek-spek yang ada pada tag garment tersebut. Nah, hasilnya kurang lebih nanti seperti ini untuk hasil grading. Nah, ini untuk pola badan depan, pola badan belakang dan lengan.
Nah, setelah pola tergrading, nanti baru kita akan belajar untuk membuat marker dari pola. Nah, sekian untuk pembelajaran grading hari ini. Selamat mencoba.